Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama Ana Mutiasda Azara dengan NIM 2030102036. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Baddatu Maharatul Istima'. Yang pertama yaitu Mubadi'il Lugawiyati fi ta'lim lugat, atau disebut dengan prinsip linguistik dalam pembelajaran bahasa. Di sini prinsip linguistik dalam pembelajaran bahasa terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah ujaran. Yang kedua, pengajaran bahasa dimulai dengan pengajaran mendengar dan berbicara sebelum membaca dan menulis. Yang ketiga yaitu mulai dengan memperdengarkan ujaran bahasa, kata atau kalimat secara spontan. Yang keempat yaitu tujuan latihan menyimak agar siswa dapat memahami ujaran yang didengarnya, baik bahasa sehari-hari maupun bahasa yang digunakan dalam forum resmi. Selanjutnya yaitu al-istima'u wa amaliyatu iddarakal isyarat aw al-fiza al-muqawwilah anil turukil azani wallati takunu jamalan tahmila dalala ma'ina fa huwa amaliya inosats ilal rumauzu al-mutawafiki summa taksiruha. Fal istima'u izan wa ta'rifu rumauzu bi azanini fahum wa tahlili wa taksiro wa nuqaddu wa takwimi al afakkar al ma'ani allati tasiruha al rumawizu wa tahdisa biha. Walihazi fa inal istima'u maharatul aqdami minal sima'u li'anna amaliya ya'ti fiha al-mustama'a ihtimam khosan wan tabiha maqsudu lima tatallaquhu azanuhu minal aswat. Mendengarkan adalah proses mempersepsikan sinyal atau kata-kata yang dikirimkan melalui telinga yang merupakan kalimat yang membawa makna tertentu. Menyimak adalah proses mendengarkan lambang-lambang yang diucapkan kemudian menafsirkannya. Jadi, menyimak adalah mengetahui lambang-lambang itu dengan telinga, memahami, menganalisis, menafsirkan, mengkritisi dan mengevaluasi gagasan-gagasan dan makna-makna yang dimunculkan oleh lambang-lambang yang diucapkan. Oleh karena itu, mendengarkan adalah keterampilan yang lebih kompleks daripada mendengarkan kalimat itu. Adalah proses di mana pendengar memberikan perhatian khusus dan perhatian yang dimaksud untuk suara yang diterima telinga. Kemudian ahmiyal istima'u fi ta'lim al-lughah arabiyyah linatakina bi ghairiha mimma yali, yaitu pentingnya menyimak dalam pembelajaran bahasa Arab bagi non penutur asli sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendengarkan adalah pintu gerbang utama untuk belajar bahasa Arab sebagai bahasa asing. Sadis telah membuktikan bahwa kemajuan dalam keterampilan mendengar mengarah pada kemajuan dalam membaca. Oleh karena itu, ketergantungan mereka pada keterampilan yaitu pengakuan, pemahaman, interaksi, kritik, dan kemampuan untuk menggunakan pengalaman untuk dijadikan pengalaman hidup ke depannya. Selanjutnya, mendengar merupakan tujuan utama pembelajaran untuk berkomunikasi dengan orang-orang Arab, sehingga perlu tingkat perhatian yang lebih tinggi. Situasi mendengarkan yang ada di dalam kehidupan mungkin sulit ditemukan dalam menulis atau membaca karena mereka membutuhkan pendekatan pendengaran mereka sendiri. Mendengarkan dibedakan dari keterampilan lainnya sebagai keterampilan kompleks yang tidak hanya dimaksud untuk dipraktikkan, melainkan tujuannya adalah untuk melatih penguasaan dengan kecepatan atau program televisi atau radio. Selanjutnya yaitu identifikasi bunyi atau disebutkan tamayir aswat. Kemudian pemahaman terhadap apa yang didengar atau al-fahmu al-masmu'.
Kemudian kompetensi yang diukur atau butir soal dalam kemampuan menyimak. Selanjutnya pemahaman terhadap apa yang didengar atau disebut juga fahmul masmu'. Yang pertama yaitu pemahaman terhadap apa yang didengar atau fahmul masmu'. Yang kedua, menguji kepahaman dari benda atau gambar yang dilihat. Yang ketiga yaitu memahami teks sederhana dalam bentuk narasi. Yang keempat yaitu memahami teks sederhana. Yang kelima, menulis angka dengan cepat. Kemudian ihtiyarun nasu wa yastaritu fihi an, atau diartikan dengan memilih teks dan menetapkan bahwa yang pertama yakunu munasiba lil mustawa wa huwa hunal mustawa al mubtadi, yaitu sangat cocok untuk level pemula. Yang B, yakunu qasirah la yazidu anil daqiqah wa nisfu, yang diartikan dengan harus pendek, tidak lebih dari 1,5 menit. Yang C, takunu lugatihi bisayyito wasahala, atau diartikan bahasanya sederhana dan mudah. Yang D, takunu syari'ah an-nasu tanasiba al-mustawa minal haitsu al-bata'i wa wadahu mikharahu al-huruf, kecepatan teks sebanding dengan tingkat dalam hal kelambatan dan kejelasan keluarnya huruf. Selanjutnya namauzul istima'u atau model mendengarkan. Yang pertama yaitu yakumu fihi muallimu bi ardi ba'di suwari ala talibi wa yas'aluhu anil maknaha misla surati tolabah jami'atan mushafi qaryatin hafilah, di mana guru menunjukkan kepada siswa beberapa gambar dan bertanya kepada murid tentang arti gambar tersebut. Kemudian nasul istima' atau yahibu an yakunu masjilan bito, mendengarkan transkrip harus direkam terlebih dahulu tentu saja. Selanjutnya tadrisul istima', latihan mendengar. Mendengarkan harus diajarkan secara ilmiah dengan menggunakan langkah-langkah. Langkah-langkah tersebut dapat disusun sebagai berikut. Tahap pertama yaitu guru mempersiapkan materi menyimak terlebih dahulu sesuai dengan kemampuan siswanya. Kemudian siswa tersebut menyiapkan alat dan sarana yang membantu dalam proses pembelajaran bahasa Arab tersebut, atau guru pun menjelaskan kepada siswanya betapa pentingnya mendengarkan tersebut dalam pembelajaran bahasa Arab ini. Tahap yang kedua yaitu tahap implementasi, di mana guru menjelaskan poin-poin penting dan kemudian menyajikan materi ilmiah dengan cara yang baik dengan tujuan tertentu, seperti memperlambat bacaannya jika diperlukan keterampilan yang kompleks atau mempercepat bacaan. Dengan demikian, siswa harus mempelajari serta memahami materi yang dianggap perlu untuk dipahami, seperti materi ilmiah yang berbasis audio. Tahap yang ketiga yaitu tahap evaluasi atau tindak lanjut, merupakan tahap umpan balik dan kinerja siswa. Dievaluasi dengan mendiskusikan materi yang dibacakan kepada siswa untuk meningkatkan kemajuan siswa tersebut mengenai tujuan apa yang telah mereka capai selama proses pembelajaran. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Syukran kasyiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.